Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu memproses entry jurnal. Kompetensi dasar pengetahuan 3.10 menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Kompetensi dasar keterampilan 4.10 melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Ini kata pembelajarannya untuk pengetahuan, menganalisis jurnal khusus dan jurnal umum. Yang kedua, mengklasifikasi macam dan bentuk jurnal khusus. Sedangkan indikator keterampilannya mengidentifikasi jurnal khusus dan jurnal umum. Yang kedua, mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, adapun tujuan pembelajaran di sini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis jurnal khusus dan jurnal umum. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasi macam dan bentuk jurnal khusus. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jurnal khusus dan jurnal umum. Yang keempat, siswa mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, poin pembahasannya di sini yang pertama yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, mari kita lanjutkan yaitu ke soal praktek, yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Karena jurnal penjualan akan saling berkaitan dengan jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Baiklah anak-anak, kita akan lihat contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal transaksi yang terjadi pada bulan Mei 2016 pada OD Ciko sebagai berikut. Tanggal 3 Mei, dijual barang dagangan secara kredit pada OD Kumala seharga Rp3 juta. Faktur nomor 126 2/10 N30. Nah, di sini karena kita menjual barang dagangan secara kredit, maka kita akan catat ke dalam jurnal penjualan. Ingat isi kopnya dulu. Kopnya ada OD Ciko, jurnal penjualan, Mei 2016. Kemudian di kolom tanggal ditulis bulan Mei, tanggal 3. Di nomor faktur, kita isi nomor faktur F126. Kemudian di debitur, ditulis OD Kumala, kepada siapa kita menjual barang. Di syarat pembayaran, diisi syarat pembayarannya 2/10 N30. Kemudian debitnya adalah hutang dagang 3 juta, kreditnya adalah penjualan 3 juta. Di kolom rep kita centang, berarti kita mencatat ke dalam buku besar pembantu hutang. Karena kita menjual barang dagangan secara kredit, maka secara otomatis akan memerlukan buku besar pembantu piutang. Jadi, di sini kita membuat buku besar pembantu piutang OD Kumala. Kemudian ada tanggal, isi bulan Mei. Tanggal 1 tidak ada saldo awal, kita langsung ke tanggal 3. Dari tanggal 3 kita menjual barang dagang kepada OD Kumala, berarti piutang 3 juta di debit, kemudian saldonya di debit adalah 3 juta. Kemudian kita lanjut ke soal tanggal 7. Tanggal 7 Mei, diterima kembali barang yang dijual karena rusak atas penjualan tanggal 3 Mei 2016 sebesar 200.000. Kemudian di sini dicatat ke dalam jurnal umum. Jurnal umum juga isi kop. Isi kopnya OD Ciko, jurnal umum Mei 2016. Kemudian di kolom tanggal isi bulan. Kemudian isi tanggalnya tanggal 7, nomor bukti kosong. Debitnya adalah retur penjualan dan pihak, kreditnya adalah piutang dagang, yaitu di debit 200.000, di kredit juga 200.000. Keterangannya adalah OD Kumala. Kemudian karena kita menjual barang dagangan secara kredit, secara otomatis akan memerlukan buku besar pembantu piutang. Di sini adalah OD Kumala, yaitu tanggal 7. Di sini ditulis tanggal 7, kemudian ditulis ini CU 200.000,
Kemudian, karena debit dan kredit kita kurangi, jadilah piutang berkurang pada UD Kumala sebesar 2.800.000. Kemudian lanjut ke soal tanggal 8 Mei, dijual barang dagangan secara tunai sebesar 4.500.000 pada UD Matahari. Karena kita menjual barang dagangan secara tunai, maka kita akan catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Isi juga kopnya UD Ciko, jurnal penerimaan kas Mei 2016. Tanggal, isi bulan Mei, tanggal 8, penjualan tunai. Di kolom rep tidak isi, kemudian debitnya adalah kas, 4.500.000 tinggal dimasukkan ke kolom kas, kemudian kreditnya penjualan 4.500.000. Di sini tidak memerlukan buku besar pembantu piutang karena kita menjual barang dagangan secara tunai. Kemudian tanggal 9 Mei diterima pelunasan piutang dari UD Kumala atas penjualan tanggal 3 Mei 2016. Nah, karena kita menerima uang, maka kita akan catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Ingat, tanggal 3 menjual 3 juta. Tanggal 7 dikembalikan 200.000. Berarti utang berkurang 200.000. Di sini ditulis tanggal 9 UD Kumala, kemudian piutang 2.800.000, kita bisa lihat di buku besar pembantunya, yaitu 2.800.000. Kemudian di sini ditulis 2.800.000. Kemudian kita jual tanggal 3, kemudian dilunasi tanggal 9, berarti kurang dari 10 hari mendapat potongan 2%. Kemudian dapatlah potongan Rp56.000. Kemudian kasnya kita dikurangi dengan potongan. Jadi kasnya yang diterima oleh UD Ciko adalah Rp2.744.000. Nah, itulah cara menjurnal ke jurnal penjualan, penerimaan kas, jurnal umum, dan buku besar pembantu piutang.